Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Daniel 7 pasalnya ayatnya yang ke-27. Bertobatlah sebab pemerintahan kerajaan Tuba Masiah sudah dekat yang tidak tergoncangkan. Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita berjumpa lagi dalam channel saya tentang berita Sion, berita keresaman yang kami beritakan, kami salurkan melalui channel kami. Di mana saja Anda berada, saya sangat-sangat senang sekali karena Anda mengikuti terus setiap pemberitaan Injil Kerajaan yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat yang terus kami beritakan, kami sampaikan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara terkasih di hari Sabat pertama di tanggal 26 ini. Kita berjumpa lagi untuk menyampaikan berita tentang yang temanya yang berhubungan dengan pemerintahan kerajaan Tuba Masiah. Itu sebentar lagi akan didirikan di bumi. Dengan demikian diberitahukan dan diumumkan kepada seluruh dunia untuk segera bertobat, memberi diri baptis dan mengalami baptisan roh, api dan tubuh Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sebelum saya menyampaikan terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini hamba memberitahukan tentang visi besar yang Kau sudah berikan kepada kami untuk memberitakan Injil yang kudus dan terbinasakan Injil kerajaan dari timur ke barat, yaitu berita tentang kerajaan Tuba Masiah sedang sudah dekat, sudah di ambang pintu, sehingga diperintahkan untuk semua umat manusia harus segera bertobat. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian Bapa, mari Roh Kudus bekerja beracara untuk menyampaikan sendiri dari setiap mimbar hati kami. Haleluya. Untuk Roh Kudus beracara dari sana untuk membukakan rahasia ini sehingga semua orang mengerti apa itu kerajaan surga. Haleluya. Yang akan datang dan didirikan di muka bumi. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita sudah tahu tentang berita ini sering dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan, sering beritakan oleh hamba-hamba Tuhan tentang berita tentang ini. Berita tentang pemerintahan kerajaan Tuba Masiah. Atau pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Di Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Yahweh itu sudah dekat. Haleluya. Nah, berhubungan dengan kerajaan Yahweh itu ada dua. Jadi pemerintahan kerajaan Yahweh itu yang kekal. Lalu nanti satu pemerintahan lagi yang akan didirikan di atas bumi itu namanya pemerintahan anaknya, pemerintahan kerajaan Tuba Masiah. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, izinkan saya untuk saya akan bacakan beberapa firman Tuhan akan menjadi dasar untuk menguraikan rema yang Tuhan berikan kepada kami dalam pengalaman berdoa bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus sedang menyampaikan tentang berita-berita kerajaan yang kudus dan tidak terbinasakan itu. Ya, pertama Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Yang kedua,
Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, keempat Matius 4:19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, di Matius ini di ayat yang ke-17, mulai dari saat itulah Yesus memberitakan bahwa kerajaan Yahweh sudah dekat. Kita masuk lagi lihat Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Yahweh kita, dan kuasanya yang diurapinya, karena telah diberikan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan. Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara di dalam surga, katanya, pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, di Keluaran 15 ayat 8, pemerintah Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Nah, kita lihat lagi di Daniel 2:4, tetapi pada zaman raja-raja Yahweh semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kuasanya tidak akan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan mengambilnya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 7:14, lalu diberikan kepada kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak musnah. Daniel 7:14, Daniel 7:27, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi kepada dan patuh kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, ya, ini di kitab Daniel dan Keluaran dan beberapa di Perjanjian Lama itu adalah suatu nubuatan. Visi Daniel tentang dia telah melihat bahwa di akhir zaman itu dari semua pemerintahan di muka bumi, negara dikuasa, 4 negara dikuasa yang dilihat oleh mimpi Nebukadnezar, itu semua akan ditamatkan. Jadi mulai dari Roma, Amerika, Eropa, negara Pahabesi Amerika, ya, dan semua bangsa-bangsa akan dimusnahkan. Lalu akan muncul satu kerajaan besar, satu kerajaan ini, satu kerajaan itu, dan itu nubuatannya. Ini nubuatan di Daniel, baik itu Daniel 2 ayat 44, ayat 14 maupun juga dengan ayatnya yang ke-27. Itu suatu nubuatan Daniel. Nah, lalu pertama kali orang yang menyampaikan tentang kerajaan Yahweh itu sudah dekat, itu kerajaan surga sudah dekat, itu berhubungan dengan Yesua, karena Yesua datang. Yohanes Pembaptis membaptis Yesua. Sebelum membaptis, Yohanes bilang bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini roh Tuhan berbicara, roh Elia berbicara dari dalam Yohanes Pembaptis, bahwa di dalam Yesua itu ada pemerintahan kerajaan yang dia sedang bawa. Setelah dia dibaptis dengan air, dan Yesua dibaptis oleh Yohanes, lalu Roh Kudus turun ke atas dia. Bahasa pertama Yesus sampaikanlah, mulai dari saat ini maka pemerintahan kerajaan surga akan diberitakan, maka bertobatlah setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Pemerintahan kerajaan Tubamasya pada waktu Yesus datang, itu dalam pemerintahan kerajaan Tubamasya itu orangnya kosong, penduduknya tidak ada di sana. Penduduknya itu yang nanti terdiri dari warga kerajaan pemerintahan surga, kerajaan surga itu penduduknya kosong pada waktu Yesus datang. Haleluya. Nah, untuk mengisi warga di dalam pemerintahan kerajaan Tubamasya ini, ya, harus memiliki KTP.
Haleluya. Harus memiliki karcis. Karcis KTP yang dimaksud di sini adalah yaitu pembaptisan itu percaya Yesus, pelepasan, bertobat, baptis air, baptisan roh, baptis Matius 3 itu. Haleluya. Nah, mereka yang seperti itulah yang akan mulai masuk. Jadi mulai dari pada waktu Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang pada masa itu orang sudah mulai masuk dalam kerajaan itu. Haleluya. Orang sudah mulai masuk kerajaan itu. Haleluya. Jadi orang yang akan menjadi penduduk akan menjadi warga kerajaan 1000 tahun damai atau pemerintahan kerajaan di sana itu adalah orang yang memenuhi itu. Tadi Matius 3 ayat 1 sampai dengan 3 dengan 12 itu. Jadi penduduk ini sedang diisi ke sana. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, di dalam kami punya jaringan doa itu ada tulisan jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan juga tubuh Kristus. Tapi pada tahun 2023 itu Tuhan suruh rubah jaringan doa pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Haleluya. Ya. Lalu kenapa kami harus rubah? Kami tanya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ya, pemerintahan kerajaan tubuh Amasya itu yang akan segera didirikan di atas bumi. Haleluya. Dengan ibu kotanya di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian, yaitu di Taman Eden asli yang dipulihkan, di tempat tanah tumpah darah Yesus di rahim bumi Papua. Haleluya. Jadi ibu kotanya. Dia warga negaranya yang terdiri dari orang-orang saleh. Namun orang-orang saleh ini memiliki tingkatan dalam pemerintahan. Jadi pada waktu itu kan minta Tuhan bilang begini, sekarang kami bikin visi dari jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Visinya yang Tuhan kasih itu adalah, Tuhan Roh Kudus bilang visinya itu adalah ini, visi daripada jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya itu adalah menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai, menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai yang akan didirikan di atas bumi oleh Yesus. Haleluya. Itu visi yang Tuhan kasih. Jadi menduduki dan menguasai. Haleluya. Menduduki dan menguasai. Menduduki dan menguasai itu siapa akan menduduki di sana? Penduduknya siapa? Warganya siapa? Haleluya. Orang yang mau ke sana itu harus adalah, salah satu adalah tandanya orang itu sudah dibaptis air, sudah menghasilkan buah pertobatan, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Kalau orang-orang saleh yang sudah mengalami baptisan tubuh Kristus, tubuh kemuliaan 144.000 akan menduduki Sion, wilayah Yerusalem baru, akan memerintah bersama dengan Yesus, akan mendarat di atas. Orang-orang saleh yang kudus, yang orang-orang saleh yang memiliki Roh Kudus itu mereka akan memerintah di surga tingkat 2. Dan orang-orang yang bertobat, yang menghasilkan buah pertobatan, itu akan menduduki wilayah halaman. Nah, jadi yang menguasai pemerintahan di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu siapa? 144.000 itu. Dan orang-orang saleh yang akan ada 144.000 yang ditulis di Wahyu itu, Wahyu 14 itu. Haleluya. Mereka akan turun di atas Sion. Haleluya. Karena mereka telah melalui proses salib, baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi nanti dia sudah mulai, itu orang sudah mulai masuk dalam bilangan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Penduduk sudah mulai masuk itu, mulai dari Yohanes Baptis itu, orang-orang di Yerusalem, di Sungai Yordan. Itu dia lari sampai kepada zaman kita sekarang. Jadi belum, ini pintu anugerah ini belum ditutup. Jadi nanti diakhiri dengan 7 bokor, 7 sangkakala, 7 meterai. Itu untuk menapis gereja supaya orang masuk, supaya orang yang bertobat itu menghasilkan buah pertobatan dan mengalami baptisan itu, dia masuk terus memenuhi ke dalam kuota-kuota di 144.000 di bilangan orang-orang kudus
saleh dan juga di bilangan orang-orang yang bertobat. Itu memenuhi dalam rangka itu. Haleluya, supaya mereka masuk ke tadi kerajaan yang kosong itu diduduki, dikuasai. Haleluya. Saudara-saudari terkasih yang sedang memberitakan Injil di mana-mana, baik itu di wilayah Papua, di Indonesia, dan di berbagai daerah di seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu suatu pemerintahan kerajaan Tuba Masya yang akan diduduki. Makanya di ini tadi kita lihat di ayat terakhir itu Daniel 7:27 itu, maka pemerintahan, kekuasaan dan kerajaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit itu, langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ini pemerintahan kerajaan Tuba Masya akan berlangsung di muka bumi sebentar lagi. Sudah dekat sekali. Sudah dekat sekali. Jadi tanpa perbuatan tangan manusia, dan yang lihat itu ada batu dari Sion. Batu itu dia mulai membesar, baru dia menghancurkan itu patung Nebukadnezar dan bumi ini. Itu siapa? Pekerjaan pemerintahan kerajaan Tuba Masya dalam 7 bokor, 7 sangkakala, 7 meterai akan menamatkan kekuasaan di bumi ini. Sehingga pengalihan pemerintahan dari bumi ke surga kepada anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Bersama dengan Yosua. Haleluya. Nah, ini yang nanti kekal. Makanya Yosua berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu menghalang-halangi orang datang kepada Tuhan, tetapi suatu saat kamu akan tahu bahwa orang-orang akan berebut masuk dalam kerajaan itu setelah mereka mengerti. Itu kapan akan terjadi? Haleluya. Ketika sangkakala kedua akan terjadi, pencuri Roh Kudus yang kedua akan terjadi. Baru penuai yang besar-besar akan masuk. Di situ sudah mulai masuk. Di situ sudah dia punya puncak pelayanannya. Untuk puncak pelayanan terakhir untuk menutup akhir zaman. Jadi penuai yang besar-besaran. Ya, kita lihat penggenapan di kitab Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Yahweh kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilempar ke bawah pada pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan takhta kita. Jadi itu kapan digenapi ini? Di dalam roh itu sudah mulai digenapi di surga, saudara-saudara terkasih. Yesua itu sudah mulai dinobatkan raja di atas segala raja. Hal pemerintahnya sudah mulai pegang. Haleluya. Nanti puncaknya itu adalah keputusan surga keluar dan ular naga akan diikat atau pendakwa akan dimasukkan dalam tahanan dalam. Itu baru sudah mulai masuk ini. Itu baru mulailah kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Haleluya. Kita lihat di Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat ke-7 meniup sangkakala dan terdengarlah suara nyaring di surga. Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi Yesua akan menjadi raja di atas segala raja, sedangkan orang-orang percaya yang telah menjadi kaum imamat dan raja-raja, yaitu 144.000. Haleluya. Orang-orang yang memakai tubuh kemuliaan. Lalu akan masuk lagi bilangan-bilangan kaum imamat dan raja-raja lagi di wilayah surga tingkat 2. Itu akan memerintah. Itu pemerintahnya besar, saudara-saudara terkasih. Pemerintahan yang kekal. Yang akan duduk di sana itu siapa? Itu mantan-mantan dosa yang bertobat. Haleluya. Tidak ada orang di muka bumi yang dinyatakan suci. Tidak ada. Manusia di muka bumi yang pernah hidup di bumi itu orang berdosa. Mereka yang telah berdosa ini, mereka dengar, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Mereka dengar langsung bertobat, menyerahkan diri. Haleluya. Menyerahkan diri, lalu bertobat dengan sebuah pertobatan, baptis air, baptisan roh, baptisan api. Mereka yang mengalami itu yang akan duduk di sana. Haleluya. Di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi sekarang ini lowongan kerja di kerajaan surga itu terbuka. Haleluya. Jadi kamu-kamu yang sekarang minum mabuk, kamu-kamu yang sekarang lagi berzina, kamu-kamu yang sekarang lagi menyembah berhala, kamu-kamu yang sekarang lagi membunuh, ya segera bertobat.
Sebab nanti supaya kerajaan surga itu diisi oleh kamu. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi macam begini ditawarkan di bumi. Umpamanya Indonesia merdeka. Setelah itu dalam Indonesia yang sudah merdeka ini akan diisi penduduk, bendera, terus kekuasaan. Orang mau masuk jadi presiden, mau DPR, itu mereka berhembus ke dalam. Haleluya. Karena sistemnya sistem demokrasi. Tapi di dalam kerajaan surga itu bukan sistem demokrasi, sistem kerajaan. Jadi Tuhan yang memilih, Tuhan yang menempatkan orang-orang dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Haleluya. Orang-orang memiliki 5 jabatan, 9 karunia. Yang Tuhan kehendaki Tuhan tempatkan di dalam. Haleluya. Jadi saudara-saudari terkasih, itu sebentar akan berlangsung. Haleluya. Jadi kamu yang sekarang orang miskin yang sedang atau orang-orang yang tidak punya apa-apa memberitakan Injil, sebentar itu orang itu akan menjadi kaya raya dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia kalau dia dapat jabatan di sana. Tuhan berikan jabatan di sana. Dia menduduki 2 kota, 3 kota di sana. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, target ini yang harus dikejar. Haleluya. Makanya Paulus berkata, aku melupakan apa di belakangku. Sudah. Aku berlari mengejar panggilan dari surga, yaitu hadiah memperoleh warisan. Warisannya apa? Mewarisi kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Haleluya. Ini saudara-saudari terkasih, hal yang perlu kita ketahui, ini luar biasa. Haleluya. Jadi penggenapannya itu ada di, kita lihat itu dia akan masuk penggenapannya itu, kita lihat terakhir ayat-ayat terakhir itu di kitab Wahyu di sana. Kitab Wahyu 20. Ya, kerajaan 1000 tahun damai. Lalu aku melihat surga, seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci, juru maut suatu rantai besar di tangannya. Ia mengangkat naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan ke dalam ujuran dan menutup juru maut itu dan meteraikannya di atas supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum kerajaan 1000 tahun berlalu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Haleluya. Lamanya. Saudara-saudari, kerajaan 1000 tahun itu dia akan masuk setelah naga itu diikat masuk dalam tahanan dalam. Nah, itu akan terjadi. Jadi kalau kita lihat di ayat 4, lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Yahweh, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan juga tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya dengan Yesus untuk masa 1000 tahun. Haleluya. Untuk masa 1000 tahun. Itu pun ditumbuh masuk di nubuatannya Daniel 7 ayat 9-22. Sementara itu aku melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api berkobar-kobar. Yang sampai yang lanjut usia itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang. Orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Haleluya. Jadi dua-dua. Jadi saudara-saudari terkasih, Wahyu 20 ayat 4 itu tadi. Nah itu. Jadi haleluya. Tetap semangat, bersukacita untuk melayani Tuhan, berapi-api, bahkan juga melayani Tuhan dalam hal ini pelayanan pribadi. Penting itu pelayanan pribadi, mendoakan 66 anggota tubuh, dosa warisan, dosa turunan dari mama, roh turunan harus dilepaskan, dari bapak punya dilepaskan. Terus pelayanan pribadi, pelayanan keluarga, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk kaum, suku, bangsa. Haleluya. Ini pemulihan.
saudara. Orang-orang yang berdoa seperti ini, maka pelayanan harus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Orang-orang seperti inilah yang akan menduduki. Jadi pelayanan itu bisa kita melayani ambur firman Tuhan di mana-mana. Tapi jangan lupa pelayanan pribadi. Haleluya. Untuk mengikuti ini. Karena haleluya. Nah, itu berita tentang pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Orang tanya, lalu kerajaan jauh surga itu ada di mana? Tuhan bilang, ada dalam hatimu. Haleluya. Ketika Tuhan hadir, Yosua hadir, menerima Yosua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menerima Roh Kudus, haleluya, itu sudah masuk. Haleluya, itu sudah berarti situ ada kerajaan jauh, kerajaan. Jadi firman Tuhan bilang, kita yang sekarang diselamatkan, kita menunggu dari dalam kedatangan Tuhannya dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dengan demikian mari Tuhan mengendaki supaya banyak jiwa-jiwa itu sudah bertobat dan masuk memiliki kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga itu. Dengan demikian karena di sana itu perlu warga, pemerintah, di penduduk di sana. Pemerintahannya itu penduduknya terdiri orang-orang saleh. Pemerintahan di kerajaan 1000 tahun dikuasai dan diduduki dan dikuasai oleh orang-orang yang memiliki jawatan dan karunia di dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Lalu di dalamnya ada bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masia, ada undang-undang dasar pemerintahan kerajaan Tuhan Masia, ada bahasa yang akan dipakai di sana, bahasa roh dan juga bahasa Ibrani yang akan dipakai di dalamnya di sana, dan juga ada wilayah kekuasaan. Ada wilayah kekuasaan, terus ada sistem pemerintahan kerajaan di sana. Haleluya. Dengan teokrasi pemerintahan dari dia, oleh dia, dan bagi dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayatnya yang ke-36. Saudara-saudari, jadi itu bentuk pemerintahan itu nyata. Jadi saya tidak bahas di sini tentang profil pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Saya hanya mau menyampaikan bahwa pemerintahan kerajaan Tuhan Masia itu nyata dan itu akan didirikan oleh Tuhan sendiri di bumi. Dengan demikian ini pemerintah ini sudah dekat. Jadi tidak tahu kalau mungkin di Yerusalem hamba Tuhan lain di Yerusalem sana, atau di Amerika, di Afrika, atau Indonesia. Tapi kalau lewat kami itu mulai dari tahun 2019, 17, 19 itu sudah mulai beritahukan tentang pemerintahan pemerintahan Tuhan Masia ini. 2023 itu Tuhan suruh itu kuat itu pemulihan jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan Tuhan Masia dengan dia punya lambangnya semua, dan itu harus diberitahukan. Dan kami memang kalau pada hari Sabat kami naikkan bendera panjinya, dan panji-panjinya kami harus naikkan bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masia, bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Haleluya. Itu pun juga ada pembahasan khusus kami akan beritahukan itu pemerintahan bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masia itu bentuknya bagaimana. Haleluya. Ini waktu sudah dekat, saudara-saudari terkasih. Jadi Tuhan beritahukan pemerintahan yang Tuhan mau dirikan itu lewat kami. Tidak tahu mungkin hamba Tuhan lain di mana, di Yerusalem, di Amerika, di Eropa, di Asia, di Cina, ataupun juga di Indonesia. Mungkin Tuhan juga dan Afrika, Tuhan sudah mulai bukakan itu kepada mereka. Tapi yang Tuhan beritahukan kami itu memang ada tim-tim yang Tuhan sudah bukakan itu. Dari kerucut piramida hikmat Tuhan yang maha kuasa, yang maha tinggi. Itu sedang diikuti di seluruh dunia. Itu ada 12 negara. Dalamnya ada tim-tim jaringan doa. Mereka sedang ikuti itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, jadi memang waktu ini sudah singkat. Waktu kerajaan surga itu sebentar akan dinyatakan di bumi. Haleluya. Kita tidak tahu waktu dan kapan, tapi yang Tuhan kasih tahu kepada kami itu, haleluya. Kisah para Rasul 2 3 ayat 21, Roma 8 ayat 18 sampai 30. Ini pemulihan itu kalau sudah selesai. Sebelum selesai itu Kristus masih di surga. Kalau itu sudah selesai baru nanti Bapa suruh Yesus itu turun ke bumi
dan bersama 144 ribu. Haleluya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengalami pengangkatan? Bukan pengangkatan, tetapi diungsikan ke padang gurun. Karena di padang gurun di situ akan didirikan pemerintahan kerajaan Tuhan Masia di Kanaan rohani, haleluya, di Yerusalem baru. Jadi roh mereka itu diungsikan, dipindahkan. Haleluya. Jadi di dalam roh, saudara-saudari terkasih, orangnya itu ada di Amerika atau Yerusalem, orangnya itu ada di ini. Tapi di dalam roh Tuhan memberitahukan kami bahwa roh mereka itu sudah ada di sana. Haleluya. Roh mereka itu sudah ada di sana. Tinggal sekarang tubuh ini dia akan mengalami pemindahan. Haleluya. Itu bagi 144 ribu. Haleluya. Yang lain itu nanti Tuhan buatnya dengan cara Tuhan penyesuaiannya. Itu kita tidak tahu karena hal-hal itu belum dibukakan. Nah, saudara-saudari terkasih, menurut yang Tuhan beritahu kepada kami bagaimana pengangkatan itu yang seperti itu. Tidak tahu kalau lewat hamba Tuhan lain dengan penafsiran firman Tuhan mereka masing-masing. Saudara-saudari terkasih, ya, pemerintahan kerajaan Tuhan Masia itu sudah dekat. Dengan demikian beritahukan, jangan jauh-jauh, beritahukan kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya saudara, yang apa semua itu beritahukan mereka. Haleluya. Kalau kita kasihan mereka, beritahukan mereka, kamu tahu tidak, Yesua itu dengan pemerintahan kerajaannya sudah mau didirikan, waktu sudah dekat. Orang yang tidak percaya, tidak bertobat itu akan masuk neraka. Orang yang percaya itu akan memenuhi kerajaan 1000 tahun damai. Akan masuk memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi segera harus bertobat, itu harus sampaikan. Haleluya. Harus sampaikan, harus beritahukan, harus imbau. Haleluya. Itu penting. Haleluya. Jangan sampai waktu orang bilang damai-damai, tiba-tiba ini bumi sudah mulai terjadi dan perubahan penciptaan ulang kembali dan Tuhan datang dengan kemuliaannya dan 144 mendarat begini. Sekarang kita mau sibuk dengan itu, anak kita punya di mana? Tidak, itu sudah terlambat. Dari waktu yang ada sekarang ini, saudara-saudara terkasih, sudah dalam sekarang hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam. Kalau bulan Juli lalu 2023 itu sudah masuk di hitungan 1 jam. Hitungan jam. Nah, sekarang ini sudah masuk ke hitungan menit. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian mari kita tetap berdoa, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap beritakan Injil pertobatan, Injil kerajaan Tuhan Masia. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudari terkasih. Itu saja yang bisa saya membagikannya. Haleluya. Tuhan memberkatinya. Selanjutnya yang belum pahami, haleluya, Roh Kudus akan membuat supaya kita pahami tentang perkara kerajaan surga. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Masia Adonai. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan berita tentang pemerintahan kerajaan Tuhan Masia yang sebentar akan dirikan di atas bumi dan kerajaan surga itu sudah dekat. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesua Masia Adonai, haleluya, untuk memenuhi warga kerajaan 1000 tahun damai, melalui proses pertobatan, baptis air, baptisan roh, baptisan api. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masia Adonai, sehingga mereka yang mengalami itulah akan menduduki kerajaan 1000 tahun damai. Dengan demikian biarlah Tuhan turunkan hujan pertobatan dan hujan penuaian jiwa Bapa di akhir zaman ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masia Adonai. Mulai dari Taremewu di Papua, Bapa, Indonesia, ke bangsa-bangsa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masia Adonai. Terima kasih sesuai dengan nubuatan dan sesuai dengan keputusan surga sudah menetapkannya. Tuhan memilih tempat dan Tuhan memilih lokasi. Haleluya. Dan Tuhan memilih orang-orangnya untuk membawa berita tentang pertobatan di akhir zaman. Haleluya. Ketika Bapa kami menyampaikannya, ketika kami menyampaikannya, ketika orang lain menyampaikan tentang berita pertobatan sebab kerajaan surga dekat, maka orang mulai menangis, orang mulai membawa diri Bapa. Haleluya, untuk memberi diri mereka untuk dibaptis. Haleluya, memberi diri mereka untuk Bapa Takrabas Koprades. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Kami memberkati setiap orang yang menerima Bapa penyampaian firman Tuhan ini maupun yang tidak terima
Haleluya. Juga Engkau membukakan cakra mereka bimbang ragu, Engkau memberikan kepastian kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sedangkan semua yang menentang, Engkau juga yang bertentangan dengan mereka Bapa, Engkau yang juga yang kami serahkan kepada mereka, Engkau yang mengatur mereka dengan dalam kendali kekuatan otoritasmu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih, kita akan berjumpa lagi dalam channel berikutnya.